Ya, teman-teman, mengisi hari libur ya di weekend sebelum penutupan tahun, teman-teman ya. Kita bahas emiten-emiten punya teman-teman. Jadi, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Yang telah mendoakan saya, terima kasih. Teman-teman sehat-sehat terus ya bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonat berupa super tank, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, terima kasih. Apapun yang teman-teman berikan, semoga digantikan dengan berpuluh-puluh kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Itu yang penting. Baik, langsung aja kita bahas komentar dari Bro NDRSP ya. Titip brand katanya. Baik, brand. Kita bahas emiten Mr. PP sebentar teman-teman ya. Cuman berapa emiten doang ya. Lihat perkembangannya ya. Brand mengalami penurunan 3 hari ini, teman, bahkan tanda penurunan pun dijebol ya. Bikin kanal bullish tapi tidak terjadi bullish. Dan sementara ini sejak di sini teman-teman ya, 14 November ya. MA10-nya itu cenderung berada di atas terus ya. Paling mentok berada di tengah candle. Kemarin sudah mau di break tapi tidak jadi di sini. Nah, ini menjadikan dia masih di level 9825 ya. Tapi kalau untuk isian sih masih bagus teman-teman ya. Jadi si brand ini masih posisinya posisi bagus ya untuk isiannya ya. Tapi hanya secara candle doang yang belum terlihat akan mulai up kembali ya. Kalau isian kita lihat dari sini nih. Dari mulai tanggal 27 Oktober pun si poin tuh masih ngambil terlihat ya sini nih. Ini sampai 530 miliar teman-teman ya. Waktu tanggal 24 November. Bahkan bandar lokal pun masuk juga gitu, hampir 1,5 1,1 juta lot saham yang mereka ambil. Dan terlihat di sini nih, smart money pun berkumpul dengan baik. Artinya secara isian ini masih posisi bagus dan masih sideways atas. Ada penurunan di level 9175 ya. Selagi tidak dijebol sini sih masih posisi aman teman, bahkan sampai ke level sini aman. Di angka 8875 ya. Karena mereka ditahan di candle panjangnya ya. Nah, bila mana sudah kenal panjangnya jebol, patut waspada lah teman-teman ya. Bisa ke level 8675 dan bisa jebol supportnya gitu ya. Tapi kalau dari tren masih bagus ya, tren masih bagus, masih uptrend dan peluang kenaikan pun masih terbuka lebar ya, bahkan harga sejarahnya pun belum dijebol ya. Ini sudah target sudah kedua kalinya dijebol. Padahal tinggal sedikit lagi nih targetnya 12.000 teman-teman ya. Cuman ya belum ke arah situ, keburu diturunin lagi, keburu emiten-emiten konglo itu sudah mulai pada reda dulu sebentar. Ini lagi reda dulu ya, dia lagi sideways atas dulu. Karena saya melihat terakhir itu si Bandar Foreign pun masih ngambil 5,8 miliar ya net buy-nya. Dan si Bandar Lokal memang keluar ya sekitar 4.000. Cuman kalau kita lihat dari brokernya, ada HP teman-teman, ada CP pun masih masuk ya. Cuma BB yang keluar kita cek untuk bandar lokal tanggal 15 seminggu ini ya. Oh iya, masih dipunya sama teman kita nih. Teman kita hampir 26,7 miliar yang ngambil. Tapi di bawahnya ada si SH, ada si CP, ada si AZ teman-teman ya. Jadi kalau secara ASEAN sih masih bagus ya. Cuma secara kanal aja dia belum menemukan MA10 di bawah sana dan menuju ke atas. Kemarin yang tadi saya bilang itu di level sini aja nih yang terlihat jelas ya. Di sini kan walaupun ke atas meninggalkan gap. Kalau di sini kemarin meninggalkan yang namanya jejak penurunan ya berupa candle Simalakama ini teman-teman. Kenapa saya bilang candle Simalakama? Jadi closingnya di angka 9.500 tapi opennya di angka 9425 artinya di bawahnya. Jadi saya bilang ini candle Simalakama. Ya walaupun hijau suatu saat akan ke sini dan betul dia langsung dijebol ya. Jadi dia masih punya PR di angka 9175 ya berupa si candle Simalakama juga.
Tapi sini lumayan agak panjang, jangan sampai dijebol aja teman. Kalau dijebol patut waspada ya, yang seperti tadi awal saya bilang. Tapi kalau secara isian masih bagus dan MA 200 pun masih menuju ke atas. Artinya tren untuk naiknya masih terjadi. Terlebih lagi bandar lokal, bandar foreign masih di dalam, smart money pun sudah mulai masuk. Jadi ini banyak dari teman-teman kita, saya pikir itu bagian daripada smart money. Karena smart money itu biasanya ngambil dari broker-broker lokal, ya. Tapi dia tidak terafiliasi sama yang namanya market maker. Atau mungkin ya mereka juga bagian dari dia juga gitu. Kenapa? Karena sekarang sudah pada nyaru teman-teman ya, antara market maker sama uh, uh, broker retail teman-teman ya. Oke, begitu ya. Jadi si brand ini masih posisi bagus. Lanjut ke BRPT. Ada yang punya BRPT? BRPT pun masih dilandaikan. Kemarin sempat menyentuh tanda kenaikan. Cuman yang seperti kemarin saya bilang itu teman-teman ya, bila mana tanda kenaikan tidak bisa dijebol, masih cenderung akan dibawa ke bawah gitu kan. Makanya dia masih dijebol, belum tentu dijebol. Belum mau dijebol ya di tanggal yang saya bikin ya. Update terakhir tanggal 27 bulan 11 kita bikin lagi update yang terbarunya. Jadi si BRPT ini kalau pingin up makanya saya tidak kasih target kan di sini ya. Karena target sudah tercapai di level sini nih. Jadi saya hanya tinggal nunggu breaknya aja. Sedangkan kita lihat BRPT posisi di mana. Masih ada peluang nggak BRPT? Ya masih ada peluang tapi tinggal sedikit lagi ya. Jadi saya kasih tanda kenaikan aja teman-teman. Artinya saya lagi nunggu break aja. Jadi ini bukan menjadi targetnya harusnya itu di atas harga tertinggi sebelumnya gitu ya. Artinya harus mencapai harga tertinggi yang baru. Nah untuk si BRPT masih ingat teman-teman dia punya gap yang sangat lebar di sini nih ya, di level 1800-an ya. Nah ini posisinya hampir sama teman-teman ya. Dia tidak ada MA10 di bawah kena yang menuju ke atas yang bisa di break ya. Jadi level inilah yang menjadi titik tumpu nih 3930. Bila mana masih terus tidak tertembus, terus dia melakukan penurunan untuk ambil tenaga, jangan sampai lepas daripada 3390. Kenapa? Karena ini adalah sebagian daripada support. Bila mana support dijebol ataupun tanda penurunannya dilepas ini tanda penurunan nih, teman-teman harap hati-hati aja gitu ya. Kenapa saya bilang hati-hati aja? Karena kan sudah jebol support, teman-teman ya. Itu yang saya khawatirkan itu jebol support. Ya, karena dia sudah bikin support tapi tidak mampu untuk melewati 3950. Dicoba lagi, sekali lagi juga tidak mampu. Akhirnya dia ngambil tenaga kembali. Nah, bila mana ngambil tenaganya yang ini berhasil, teman-teman yang ke berapa itu ketiga kali ya. Ini sudah 2 kali ya, saya kasih 2 kali aja. Yang bila mana dia sudah tidak kuat lagi ya. Bahkan ketika dia menembus lagi ke 3 kalinya, terus dia ngambil tenaga malah jebol 3250 sama di angka 3000 jebol juga. Waspadanya itu ke level sini ya. Walaupun di sini ada candle panjang nih ya. Nah, kecuali kalau ditahan di candle panjang ini satu titik di atasnya aja 2530 ya. Itu cenderung asal besoknya langsung di kena hijauin dikit aja ya. Cenderung berarti kan ditahan. Berarti dia akan mulai putar balik lagi. Tapi kalau tidak ditahan ya cenderung hampir bisa mendekati MA 200. Patut waspadalah kita teman-teman walaupun dia kan lagi sideways atas. Nah, tapi bagusnya itu si bandar lokal malah ngambil di sini nih ya. Bandar lokal masih ngambil di level sini. Foreign aja yang lagi keluar dulu nih, perhatikan foreign. Nah, kita cek nih bandar lokalnya siapa yang ngambil. Siapa tahu bandar foreign memang nyaru sebagai bandar lokal gitu ke 3 Desember. Perhatikan 3 Desember. Nah, ada IBB, ini broker bagus teman-teman, LG, MG, JP. Nah, JP ini bagian daripada bandar foreign tapi nyaru sebagai lokal. Nah, untuk foreignnya yang keluar siapa ya? Kita cek dari yang terdekat dulu deh, bulan Desember. Tanggal berapa di sini? November, Desember tadi sini nih. Nah, mulai di tanggal 3 Desember sama ya nih. Foreignnya itu yang keluar AKCCKK ya. Yang ngambil ada YU, ada BK, ada ZP. Jadi si ZP ini teman-teman ya. ZP lokal sama ZP foreign sudah ngambil. Mereka berarti masih dalam
family mereka teman-teman ya. Jadi memang ini lagi di sideways yang atasnya. Enaknya itu dia itu si Bandar Poren sudah ngambil kembali sih teman-teman ya. Jadi terlihat jelas memang MT ini lagi di sideways kan. Jadi kita juga sebagai tahu ini teman-teman ini konglomerat itu bukan untuk mencari untung gitu ya. Mereka itu hanya buat gengsi-gengsian aja gitu kan. Nah, kalau dia masih bertahan teman-teman tidak ngejebol area 3320, saya pikir sih itu masih baik-baik aja. Yang harus waspadai itu ketika dia sudah jebol area 3280. Karena ada ketidakmampuan kan dia melewati angka 3950. Makanya saya kasih tanda kenaikan aja, bukan target ya. Begitu teman-teman ya. Nanti kalau sudah nemu di break, nah teman-teman silahkan aja gitu kan. Ini bisa mencapai ATH kembali ya, bisa mencapai ke level 4.500-an lah. Kalau dia makan sesuai dengan keinginan bandarnya teman-teman ya. Ini Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik ya. Tinggal bandar porennya aja teman-teman. Karena setiap bandar poren masuk pun sangat berpengaruh. Walaupun memang ini diposisikan sama lokal teman-teman ya. Tapi untuk bandar poren pun sangat berpengaruh. Nah sementara ini bandar poren lagi keluar dulu. Sedangkan bandar lokal masih mempertahankan harga. Artinya setiap setiap bandar poren ngebuang, nah bandar lokal siap nampung ya. Cuman dia belum ada kemampuan ataupun belum niat lah teman-teman untuk ke angka 3920 untuk diberi. Kecuali kalau sudah mulai diberi area setengahnya, maka saya pikir sih untuk area 4220 itu bisa dibeli dan punya ATH yang baru, harga tertinggi yang baru ya. Gitu ya teman-teman untuk BRPT ya. CDIA sekarang ya. CDIA nih. CDIA. CDIA. Dari Bro Sony Pelangi ya. Mohon maaf ya baru dibahas teman-teman ya. Buy sell J9T bahas CDIA. CDIA tanda penurunan dijebol, tapi dia ngasih tanda kenaikan yang baru di sini. Kenapa yang baru? Karena baru dicek. Makanya saya cek sekarang ya. Nah, ini tanda kenaikannya saya bikin yang baru. Kita gedein dulu deh. Saya nyari tanda kenaikan dulu untuk breaknya teman-teman. Ingat teman-teman, setiap tanda kenaikan yang baru banyak dibikin, berarti posisi lagi turun teman-teman. Nah, perhatikan di sini teman-teman nih. Tanda penurunan yang pertama sudah dijebol. Itu support, ini support dijebol teman-teman nih. Nih, support dijebol. Ini berarti tinggal 1, 2 nih supportnya. Support terakhir itu di level sini nih. 1730 ya. Ini sama teman-teman, si poren pun lagi berusaha keluar nih. Poren berusaha keluar tapi ada yang nerima si bandar lokal. Nah, bandar lokal lagi bagus-bagusnya nih. Jadi bandar lokal sama Smart Money sudah ngumpulin barang. Kita cek ya. Bandar lokal dia mulai ngambil lagi tanggal 12 Desember. Nah, masih ada teman kita, saya pikir bagian daripada Smart Money. Sini brokernya kurang, paling si AO yang saya kenal teman-teman. AO, XA ya. GR nih ada juga nih, ada YJ juga ngambil. Jadi ini broker lokal lagi berusaha ngambil. Kemarin sempat ngambil, terus dia buang lagi ya. Terus dia ngambil lagi di area penurunan ini. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, ketika MA10 masih berada di atas, artinya masih ada penurunan. Maka saya bilang kenapa harus hati-hati seperti itu teman-teman ya. Nah dia tidak ada kemampuan untuk melewati setengahnya. Apa sini kita cek. Kemarin di sini. Nah, area sini teman. Tidak mampu ngebreak ya area setengahnya. Dia ngasih tanda kenaikan aja langsung turunin lagi. Nah dia berarti harus nanti ke level sini teman-teman. Saya kasih tanda itu aja ya. Bukan target, nanti kalau sudah agak dalam dikit baru saya akan ganti menjadi target. Kalau sekarang hanya butuh breaknya aja ya. Jadi kalau dia sudah ngebreak area 2080, saya pikir ke level sini kembali akan terjadi. Untuk saat ini ya ketika MA10 berada di atas ya potensi penurunan. Bahkan kan support pertama dijebol, ini support kedua pun dijebol. Tinggal satu lagi nih support ketiganya di angka 1725 ya. Jadi patut waspada aja ya. Nanti teman-teman kalau mau ngambil ya, rumusnya seperti biasa MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Tapi targetnya jangan jauh-jauh ke angka 1905 dulu.
kecuali kalau sudah mulai di break ya area sini nih. Nanti kalau sudah area sini di break, maka akan terjadi kenaikan lagi gitu ya. Mungkin nanti bisa ke level 2100 ya. Tapi selama tanda kenaikan belum bisa di break, hanya disentuh sama shadow aja, potensi penurunan masih ada. Walaupun bandar lokal sudah mulai ngambil. Karena si bandar foreign cenderung landainya itu landai ngejual ya. Terakhir si bandar foreign masih ngambil nih 3,7 miliar ya. Kita cek deh tanggal 19. Ada CC sudah mulai sama si AK ya sama si MB. Nah, nanti kenaikan sampai level sini dulu ya ke angka 1905. Cuman kalau tidak mampu break berarti dia cenderung akan turun kembali. Maka setiap tanda kenaikan itu saya fungsikan sebagai ukuran ya. Bila mana dia sanggup untuk menembusnya, kelanjutannya akan berlanjut. Tapi kalau hanya menyentuh aja, posisinya tidak memungkinkan, dia akan cenderung turun lagi. Ini tinggal nunggu aja teman-teman 1725 ya. Kalau dipasin banget sih sebenarnya kurang baik juga ya. Harusnya nyisain satu tik deh. Minimal satu tik di sini nih di angka target penurunan yang keduanya 1750 ya. Mungkin situ akan lebih baik lagi. Tapi kalau sudah mulai jebol, patut waspada karena di sini ada gap nih, gap yang sangat lebar sebagai PR-nya. Bahkan di level kalau ada yang gap tinggi deh teman-teman di sini nih, angka 1200. Mudah-mudahan jangan sampai situlah teman-teman ya. Enaknya sih sambil nunggu MA200-nya keluar teman-teman. Jadi trennya itu ketahuan gitu kan. Kalau ini kan tanda penurunan ataupun berupa harga terendahnya sudah mau dilewatin. Hanya harus teman-teman harus hati-hati dan waspada ya. Kalau mau ngambil lagi tunggu aja sebentar ya. Bagi teman-teman yang di level-level sini masih aman. Kenapa masih aman? Karena targetnya adalah yaitu stock split. Targetnya stock split. Ini lagi berusaha landai aja dulu teman-teman. Lagi ngeredam dulu. Lanjut ke cuan ya. Cuan. Cuan nggak ada ya, salah ya. HP cuan. Cuan nggak ada ya. Nah ini juga nih. Lihat Punda Cat harus ada space ke harga atap dan pucuk. Nah ini berarti sudah mulai mahal teman-teman. Harga mahalnya sudah tertutup ya. Tuh ya. Ini masih nempel, masih cuan ini masih nempel. Artinya inilah harga termahalnya. Nah, terlihat jelas di sini kan banyak tanda kenaikan yang kita bikin gitu ya. Sedangkan si MA10 sama MA20 pun masih berada di atas. Ada support ya di angka 2080 dan support di angka 1980. Ada dua support teman-teman. Karena saya bilang dua support karena pertama di sini melewati MA20 terjadi lagi MA10 kenaikan. Terus dibikin lagi jebol lagi MA20-nya masuk lagi ke MA10. Artinya ini support sama support. Artinya hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ya kalau support itu. Artinya kalau dia sudah mulai ngejebol patut waspada gitu kan. Berarti penurunan akan terjadi. Tetapi kalau satu tiknya di atas supportnya tidak dijebol, artinya dipasin ya, cenderung dia masih membaik ya. Tapi untuk cuan, khusus untuk cuan bandar foreign tidak terlalu jualan banyak. Dia masih punya barang banyak, bandar lokal pun lagi punya barang banyak. Nah, jadi kalau dia tidak dijebolkan, satu tik aja teman-teman di bawah, di atas ya, di atas supportnya. Kalau kita gedein dikit deh. Nah, di lepas sini aja ditahan. Terus besoknya ada pantulan candle hijau, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Terlebih lagi nanti tanda kenaikannya dilewatin ya. Kalau sudah tanda kenaikan dilewati, saya pikir itu akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau hanya disentuh aja dengan body, patut diwaspadai dia akan turun kembali. Kalau secara tren sih masih bagus, masih uptrend. Ya. Masih uptrend, MA200 masih di atas. Jadi secara tren masih bagus. Terus secara koreksi masih nunggu konfirmasi apakah bisa melewati supportnya atau tidak. Bila mana tidak bisa melewati supportnya cenderung bagus. Dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau sudah mulai jebol support, teman-teman harap sabar dulu untuk ngambil. Ya, harap sabar dulu untuk ngambil. Karena secara Punda Cat pun mengindikasikan ini emiten lagi mahal dulu. Belum terbuka antara atap sama pucuknya. Kalau sudah mulai terbuka atap sama pucuk, maka akan terjadi kenaikan yang lebih. Masih sama, cuan juga targetnya stock split. Jadi si bandar lokal, si bandar foreign terus ngambil, ya. Walaupun ada pembuangan ya sedikit aja, ditambah dengan smart money sudah kumpul semua.
Terlihat jelas tanggal 19 pun di powernya ada BB, CU, YUJ, KZ ya. Itu broker bagus, terus di domestik pun ada CMG, PO, YB. Mungkin ini untuk aksi nanti tidak jebol support teman-teman ya. Ini juga sudah mulai diangkat tapi masih didorong, tapi masih dipertahankan di harga awalnya ketika dia pembukaan. Ya, tunggu dulu kalau mau ngambil, tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Mungkin targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, bisa ke angka 2440 ataupun di tengahnya di angka 2670. Nah, bila mana 2670 di break bisa sampai ke level 2820 lebih 1, berarti nanti kita akan lihat di sini apakah sudah mulai terbuka atau tidak. Kalau sudah mulai terbuka, tandanya dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau hanya terus-terusan tertutup di level sininya, maka masih terus akan menjadi harga termahal. Oke, teman-teman, untuk cuan seperti itu ya. Lanjut ada PTRO. Ini lagi cool down dulu teman-teman ya. PTRO karena mungkin harga sudah tinggi jadi naiknya kelihatannya sedikit demi sedikit ya. Nah, PTRO juga sama, lihat pundak cat. Artinya harga sudah mulai pada mentok ya. Brand yang belum mentok sama BRPT ya. Kalau untuk cuan, sama teman, ini posisinya lagi mahal-mahalnya. Jadi patut waspada ya. Nah, saya kasih tanda tanggal aja ya untuk update-annya aja. Jadi masih posisi kondisi masih belum berubah, masih di harga mahalnya. Untuk pungutan masih keren, baik bandar lokal ataupun bukan masih keren. Ya, perhatikan masih keren semuanya nih. Smart money pun masih bagus, bandar lokal pun masih bagus. Pungutannya masih bagus, ya jadi mereka dipertahankan di level atasnya. Ini butuh break aja, break. Nanti lihat di sini. Kalau sudah terbuka lebar, atap sama pucuk, maka dia akan mempunyai harga tertinggi yang baru. Terus saja segitu teman-teman ya. Selagi ini sudah masih tutup, masih posisi, sekarang istilahnya statusnya dulu nih. Status berdasarkan munajat masih posisi mahal banget, tapi ada kunci harus dibuka, di break lagi, dan harus membuka lebar antara atap sama pucuk. Bila mana atap sama pucuk sudah mulai dibuka, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Begitu, karena semua tanda penurunan yang kita bikin, berarti kalau semua tanda penurunan yang kita bikin adalah area uptrend teman-teman ya. Ini kan EMA 200 berada di atasnya. Setiap tanda ini teman-teman ya. Kalau ada tanda kenaikan yang saya bikin, berarti tandanya lagi turun dulu gitu ya. Tapi kalau tanda penurunan yang saya bikin, banyak tanda penurunannya, berarti lagi posisi dia trend. Begitu teman-teman. Nah, dia itu belum bikin support loh teman-teman ya. Ini bukan support nih, karena belum melewati MA20. Support itu cuma di sini doang satu nih, di angka 6.600. Ya, dua di sini nih. Ini baru support di sini yang satu, dua. Jadi ini belum support. Makanya kalau dia diturunin dulu aja nih. Sampai ke level sini aja, jangan jauh-jauh nih. Ke angka 9.600 aja. Terus dia mulai putar balik lagi, saya pikir untuk menerobos ini akan lebih cepat lagi ya. Kalau ini napasnya terlalu panjang ya, jadi bulan apa nih? Bulan November tanggal 5. November, Oktober, November, Desember, sorry. Sudah 1 bulan teman-teman. Tidak dibikin yang namanya hampir pertengahan kan, 20, hampir 2 bulan gitu ya. Dia tidak bikin support. Paling bagusnya dia bikin support. Maka ini masih kondisinya kan naiknya sedikit demi sedikit gitu ya. Saya pikir lebih baik dibikin support dulu. Nanti kalau sudah bikin support kan untuk nguji dulu nih ke arah mana dia akan turun. Nah, kalau dia sudah mulai turunnya masih di atas harga 6325 ya, walaupun satu tick aja, itu posisinya masih posisi bagus. Tapi kalau sudah mulai lebih daripada 6450 sini sampai level waspada. Artinya sudah jebol support kan. Ya, biasanya ada penurunan teman-teman. Begitu ya untuk PTRO ya. SSIA. SSIA kemarin sudah mulai bagus ya, udah mantul teman-teman ya. Sekarang diturunin lagi, kita kasih tanda kenaikan dulu ya. Nah, ini tanda kenaikannya ya. Untuk nanti nguji, model di sini kan diuji nih. Ternyata level sini yang nggak kuatnya. Nah, ini level menjadi nanti buat teman-teman itu perhatian di sini. Oh, berarti harus ngejemput area sini gitu kan. Bila mana tidak terjemput lagi ya cenderung akan turun kembali. Ini ada tanda kenaikan di level mana lagi sini. Nah, jadi ada dua tanda kenaikan ya.
Satu di angka 1765 sama di angka 1875 ya. Nah, posisi sekarang jangan ngambil dulu ya. Ini masih ada tahanan di sini nih. Ini lagi bikin support dulu teman-teman ya. Jadi si SSIA lagi bikin support dulu. Bila mana ditahan, karena dua kendala panjang ya. Yang pertama di sini. Satu tick di atas kendala panjangnya berarti di angka 1630. 1360 di situ, teman diam di situ, terus besoknya ada pantulan berupa candle hijau, itu pertanda baik. Artinya dia mau di-up kembali. Tapi kalau sudah melewati sini nih, bisa jadi sih dilewatin dulu MA2 sebentar gitu ya. Tapi dia masih ditahan di candle panjang yang kedua, satu ticknya itu masih posisi bisa ditolerin. Tapi kalau sudah dilewatin ya, 15530, satu sudah jebol support, yang kedua sudah jebol MA 200. Artinya apa? Artinya sudah mau akan berubah dari tadinya uptrend menjadi downtrend. Karena sudah ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi yang baru di sini. Nah, ini ujian sekarang nih teman-teman ya. Bila mana sanggup dipantulkan kembali dan mampu melewati 2040, saya pikir itu akan up kembali. Cuma Cuma lihat teman-teman ya, perhatikan bandar lokal sama si forennya berusaha untuk keluar. Dia lihat ya, berusaha untuk keluar. Di sini terlihat jelas ada PD DXEP yang ngambil dan HPAKZP yang keluar. Tapi tanggal 19 ternyata ada si BB nih yang mulai ngambil. Untuk forennya kita lihat, nah forennya itu kan sudah mulai bagus nih, foren bagus. Walaupun di sini kan ada CEU nih menjual lapis sedikit ya. Kita cek di sini foren sudah mulai ada, udah mulai masuk nih teman-teman si foren ya. CCAK nih artinya sudah mulai net buy. CCAK sudah mulai bet buy sama si BB. Makanya nanti mudah-mudahan ditahan di kandang panjang ini ya, ataupun di atasnya dikit MA 200 saja ya. Asal ditahan di situ cenderung bagus. Karena smart money pun sudah berkumpul ya. Sudah berkumpul dan bersepakat kali. Nah, mudah-mudahan kalau sudah mulai dua-duanya ngambil ya, baik bandar lokal ataupun foreign, biasanya suka terjadi kenaikan. Manfaatin itu untuk ke level 1865 dulu. Tapi tunggu dulu ya sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle. Bila mana MA10 di bawah candle belum terjadi, jangan ngambil dulu. Lebih baik sabar dulu, tunggu MA10 di bawah candle menuju ke atas. Targetnya jangan terlalu jauh dulu ya ke level 1780 ataupun ke 1865. Tetapi kalau sudah ngeberi ke area 2020, saya pikir dia akan menunjukkan ke kenaikan yang lebih lanjut lagi. Gitu. Kita cek SSIA. Dia masih ada peluang teman-teman ke harga atasnya, cuma sekarang nih lagi lumayan agak murah ya. Ya sudah mulai dari tengah ke bawah, agak tapi ya belum murah agak ya. Nanti kalau kita lihat dari 10 tahunan mah dia lagi posisi turun gunung teman-teman ya. Ada ketidakmampuan dia melewati area sini, bukit yang terkecilnya 2300. Nah, area sini kan yang tidak masuk dilewatin kan. Cenderung biasanya kan kalau yang mau downtrend itu harga tertinggi tidak bisa dilewati. Tapi kalau sudah harga tertinggi yang pertamanya dilewatin, cenderung dia akan bagus lagi, akan melanjutkan kenaikan lagi. Tetapi kalau masih posisinya seperti ini terus, bahkan nanti ketika koreksi tidak mampu melewati area 1870, cenderung akan dibawa turun. Oke, teman-teman, untuk SSIA cukup ya. Sekarang TPIA. Kita cek TPIA. TPIA sudah bikin double top ya, teman-teman nih. Posisinya lagi turun gunung dulu. Nah, posisinya sudah melewati MA 200. MA 200 sudah mulai di atas. Pertandanya dia sudah downtrend. Udah kategori downtrend. Ya. Makanya semakin tanda kenaikan semakin banyak dibikin, yang suka saya bilang kan, semakin banyak tanda kenaikan yang dibikin, itulah saatnya dia turun. Saya bikin sengaja biar nanti tidak terlewatkan harus ngambil ke belakang lagi teman-teman ya. Maka saya kasih harga targetnya nanti ke depannya di sini teman-teman ya. Kalau sekarang target penurunan dulu deh nih. Tanda penurunan di bawah 1 2 tanda penurunannya. Nah, ini adalah area yang krusial banget gitu ya. Kenapa? Bila mana di jebol area 6925 sudah menanti di angka 6700 ya.
itu saatnya dia turun. Nah, nanti mungkin ada kenaikan sementara teman-teman bisa ke level 7225 teman-teman ya. Terus di mana lagi kita gedein dulu deh, karena kalau kurang gede kurang jelas ya. Nah, cuma satu doang di sini ternyata ya. Berarti dapat 7825 nih nantinya ya. Perhatikan sini ada tanda penurunan di sini teman-teman, ada tanda penurunan. Nah, 7.000 ya. Ini harga psikologis 7.000 ya. Ini ada di angka berapa lagi? 6950 ya. Saya bikin di sini aja nggak apa-apa. Nah, perhatikan teman-teman ya untuk si bandarnya. Bandar lokal sama si pohon lagi jualan dulu. Kita urutkan dari sini. Dia lagi proses penjualan dulu. Kalau teman-teman mau ngambil untuk jangka pendek tapi ya, jangan jauh-jauh dulu. MA 10 di bawah candle seperti biasa rumusnya. Ini kan sudah mulai masuk ke MA 10-nya nih ya. Tinggal tunggu breaknya aja. Nanti targetnya jangan di atas 7825 ya, di bawahnya aja. Tapi kalau sudah mulai break, break dan mampu lagi break ke level sini nih 8225 dan mampu bertahan di MA 200, makanya dia saatnya uptrend kembali. Tapi kalau ada ketidakmampuan ya, yang pertama di sini tidak mampu melewati sini kurang baik, akan cenderung turun lagi. Terlebih lagi dia tidak mampu juga melewati 7800. Targetnya teman-teman di bawahnya aja. Karena ada ketidakmampuan dia melewati harga tertingginya. Berapa kali jebol? 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 kali. 4 kali dijebol tapi tidak mampu ya. Artinya ini nanti ke depannya akan menjadi target yang harus teman-teman perhatikan di level sini. Setiap emiten tanda kenaikannya dijebol beberapa tidak sanggup, maka itulah yang akan menjadi sorotan nanti ke depannya. Bandar lokal sama Siporen terakhir ya hari Jumat 13,7 miliar sudah mulai masuk. Terdeteksi CCYUJP yang ngambil, untuk bandar lokalnya pun ada pengambilan ya, ada si DX OD teman sudah mulai ngambil juga ya. Ya JJP ngambil tapi sedikit, yang agak lumayan banyak si DX ya. GR juga sudah mulai ngambil walaupun sedikit gitu ya. Nah, karena bandar lokal sama Siporen lagi ngambil, nanti pas masuk MA 10-nya dikunci teman-teman ya. Targetnya bisa ke angka 7825 ataupun nggak di bawahnya. Karena kalau dia tidak mampu melewati area sini, cenderung dia akan dibawa turun. Tapi kalau sudah mulai break, nanti dia akan melakukan percobaan di sini. Yang 4 kali ditembus, 1, 2, 3, 4, tapi tidak mampu. Berarti kalau sudah mulai ditembus, saatnya dia naik. Teman-teman. Smart Money sudah berkumpul, manfaatin ya untuk kenaikan sementaranya bisa ke level 7825 ya. Oke, teman-teman beres ya untuk emiten Mr. PP ya. Kita bahas ke Soci. TPI ada yang nanya nggak? Sekarang masuk ke Soci, teman-teman. Soci kita baca dulu ya. Oh, udah lama ya bahas Soci. Dari Sisrapa Yulia ya. Bahas Soci bulan lalu dibahas masih 200 perakan. Harga dan sekarang sudah 500 target selanjutnya di mana? Bahas. Oh. Soci. Sesuai dengan target aja, teman-teman ya. Sesuai dengan target aja. Ini 300 ya, sampai ke 300 ya. Ini kenaikan dia tanpa bikin support loh teman-teman ya. Hanya support sideways aja di sini. Kita bacakan komentar dulu deh ya. Dari Bro Comel Cemil ya 883 bahas tentang pelayaran beberapa harapannya. BBRM Soci LED Class ya. Oh, BBRM-nya sudah ya. BBRM sudah nih Pak, belum ya? BBRM Soci LED Class ya. Nanti sekalian deh di sini teman-teman. BBRM LED mana LED mana LED. Kita sekalian aja disatuin di atas ya. Ada kelas ya. Tapi saya kasih tanda loop aja ya. Nanti kita bahas ya. Kita Soci dulu deh. Dari beberapa Yulia tinggal saja untuk reset target beneran di mana. Oh, target penurunannya.
Soci sama pipa dari Rainbow Cake ya. Udah cuan niatnya hot. Dibanting sama bawah. Soci sama pipa. Pipanya udah dibahas belum? Pipa nanti kita bahas pipa ya. Nyangkut 270. Oh, pipanya nyangkut 270 ya. 270 ya. Nanti kita bahas ya. Selamat pagi dari Jatiluhur. Semoga kakak saudara sehat selalu dan panjang umur. Amin. Makasih ya, Bro ya. Soci, nah, makasih sama-sama ya. Bahas Soci nyangkut di 500. Wow. Ini teman kita sudah dari 200 teman-teman ya. Ini 500 ya. Selamat malam, semoga Soci, Soci dari Bro Rapa Yulia. Saham Soci. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga amin, amin, makasih. Ibu saham Soci. Oke, kita bahas Soci ya. Makasih ya teman-teman atas doanya ya. Saya berharap teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Oke, kita lihat Soci. Soci. Perayaan lagi lumayan agak di wah, udah ini teman-teman Soci ini. Sudah mahal harganya ya. Sudah mahal. Belum tentu, kita cek dulu sini saham Soci. Kita lihat maksimal. Masih ada peluang ternyata. Ini emiten yang jangan-jangan emiten yang di downtrend kan ya teman-teman ya. 640, 735, 46, 40, 60, 100% sih teman-teman. Ini enaknya sih dihitung harga wajar dulu ya. Udah ya harga wajarnya nih. Nih harga wajarnya. Harga wajarnya 372 sama 203. Berarti udah melebihi kapasitas dong. Nah, ini harga fundamental ini. Sudah ngebreak harga tengahnya. Saya kan mau naik ke harga tengah, teman-teman ya. Nanti kita cek ya. Sini sudah tercapai dengan baik. Tercapai. Kita kasih deh. Buat masa lalu inilah, teman-teman ya. Ini tanda kenaikannya kita hapus-hapusin dulu ya, teman-teman. Udah lama berarti nggak dibahas ya. Oke. Kita bikin tanda penurunan dulu. Sudah dipastikan nih. 248. Gap yang sangat lebar. 324 sudah dipastikan ya. 398 sudah dipastikan gap semua teman-teman itu ya. Jadi patut waspada gitu kan kalau sudah kelihatan gap seperti ini. Nah, itu adalah tanda penurunannya. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Ini emiten ini. Emiten itu teman-teman ya, dia tidak melalui yang namanya support. Dia hanya meninggalkan sini aja nih. Berupa sideways atas saja. Lalu dia kembali sengaja dinaikinnya secara brutal teman-teman dengan open gap up, diarahkan langsung diturunkan kembali. Ini ada gap kecil ya. Nah, sini gap kecil nanti yang saya bikin itu tanda kenaikannya. Nah, ini adalah saya tidak bukan mencapai target sini, tapi saya hanya nunggu breaknya aja di sini. Jadi saya kasih tanggal aja ya, bukan target. Nah, dia kena suspensi nggak? Udah 135 tapi belum disuspensi ya, apalagi kenaikannya sangat luar biasa gitu dengan open gap ya. Harusnya BI itu memberikan suspensi, tapi tidak terjadi karena dia langsung di sideways kayak di sini dulu, tidak langsung lah teman-teman ya. Tetapi kalau secara kenaikan ini sebenarnya tidak dikategorikan sehat ya. Malahan yang sehatnya itu adalah pas ini sehat nih. Nah, pas dia di sininya tidak sehat teman-teman ya. Kenapa tidak sehat? Hanya buru-buru. Dia bikin open gap, artinya buru-buru pengen naikin. Kenapa? Perhatikan di sini, bandar lokal sama si foreign keluar nih. Bandar lokalnya keluar, foreignnya keluar. Bahkan foreign sudah ngambil lama, sekarang sudah di bawah banget nih garisnya. Bandar lokal pun sama, hanya meninggalkan sedikit aja barang.
Tapi lihat dulu ya, lihat dulu. Apakah yang ngambilnya bagus nggak brokernya? Kita lihat dari tanggal 18 Desember. Nah, ini adalah domestik. Ternyata teman kita yang banyak yang ngambil. XL, CC, YP. Oke lah ada si AZ gitu ya. Yang AZ juga suka bagian daripada mereka. Tapi perhatikan forennya. Sorry, broker yang ngebuangnya. MG, AT, LG, EU. Ini kan broker yang suka pakai sama Bandar. Kita lihat untuk forennya sama-sama ngebuang. AKCCBK broker yang suka memaaf harga cenderung sekarang sudah keluar. Nah, AZ cuma ngambil sedikit ada si TP ya, seperti yang mempertahankan harga. Nah, bila mana gini teman-teman, si Coci ini bila mana gini. Mereka kan keluar sudah jualan, baik bandar lokal ataupun foreign ya. Artinya oke lah tinggal barang tinggal sedikit lagi. Bila mana dia mampu bertahan, mampu bertahan. Yang pertama aman di mana candle panjang ini. Jangan sampai dia jebol ke area 424. Bila mana dia sideways atas di sini sampai ke 424. Terus ada pungutan lagi daripada bandar lokal sama si foreign. Perhatikan aja broker-broker ini. Kalau pas broker summary-nya sore harinya si AKCCBK sudah mulai ngambil lagi sama si JP ya. Berarti dia mau sideways atas dan akan melanjutkan kenaikan lagi. Tetapi bila mana kecenderungannya dia jebol ya maksimal ke level sini nih ya 306. Kalau tidak ditahan teman-teman, kalau tidak ditahan di level-level di atasnya di angka 324 cenderung dia akan turun. Karena kan satu dia sudah melewati MA dia sudah melewati candle panjang ini yang sebagai tiangnya sudah roboh. Yang kedua sudah melewati MA 10-nya. Yang ketiga ditahan di MA 20-nya karena penahanan cuma di sini doang candle panjang. Di sini kan sudah mulai roboh juga di sini. Ini sudah mulai roboh kemarin waktu tanggal 10 Desember itu roboh di sini. Makanya harus ditahan di level sini di angka 324 ya. Oke lah kalau dia sideways mungkin ada sedikit penurunan melewati MA 20-nya. Kalau dia tidak jebol area sini cenderung masih baik-baik aja. Terlebih lagi kalau dia hanya ditahan di angka 422. Kalau di angka 422-nya ditahan dan broker bandar lokal sama si foreign ngambil lagi, maka kenaikan yang tertinggi akan terjadi lagi. Tetapi kalau sampai level sini tidak ada pungutan juga ya dari bandar lokal sama si foreignnya, waspada dia bisa ke level sini ke angka 246. Walaupun trennya masih bagus, tapi penurunannya dalam teman-teman ya. Nah dia itu yang saya inginkan itu si Soci ini ya bikin support dulu ya karena sini belum ada supportnya. Kan syarat support dari saya itu teman-teman ya harus melewati MA 20 dulu. Baru setelah melewati MA 20 dia ada putar balik lagi lalu menemukan MA 10 lagi. Saatnya teman-teman ngambil di situ. Nah yang bawahnya itu akan menjadi support ya. Oke kalau dia nanti saya beri ke area 496 teman-teman ya. 496 nanti teman-teman saya cek di sini deh. Nah, di sini kan ada nih teman-teman nih. Kita cek ya di tahun berapa ini teman-teman nih. Tahun 2016 teman-teman ya. Punya harga tahun 2016. Kita kecilin dulu ya. Berarti terakhir itu di angka 510 ya. Karena kalau dari saya itu hanya mengandalkan harga masa lalu, teman. Sedangkan dia punya harga masa lalu juga agak tinggi juga gitu ya. Terlepas lagi di sini belum pernah menyentuh harga atap. Masih ada peluang, cuman ini kalau mau ada peluang kalau tidak di apa namanya? Tidak dibikin support dulu sudah ketinggian harganya teman-teman ya. Patut karena kalau tidak dibikin support atau sideways ya, khawatirnya itu dia kena suspend, jadi menghalangi ya. Nah ini ternyata dia diturunkan, keren banget teman nurunin nih, Roci ini. Ini masa lalunya harusnya bisa, oh kita cek ini kan masa 2014 ya. Oh iya teman kita cek di sini nih. Kalian deh kita cek gitu ya di sini. Ya emiten seperti apa gitu kan. Ternyata emiten yang kalau di emiten yang diuntrenkan biasa ke sini teman-teman. Hmm. Awalnya dia didowntrendkan, langsung di berapa persen?
18. Wah, ini kategorinya kategori di downtrend kan, teman. Ini kategorinya di downtrend kan nih. 725, teman-teman ya. Ini kategorinya kategori di downtrend kan. Ya. Karena di up-nya baru sedikit. Kita cek untuk ini dulu ya. 510 ya. Kecilin dulu deh. Area sini kan. Nah, berarti saya mau cari area sini aja dulu ya. Kita cari, oh ada gap kecil nih teman-teman, bisa ke arah sini. Ini kalau tidak terhalang sama suspensi, saya pikir ke level sini bisa nih. 470 mah udah ya. 470 mah udah bro. Ya, 520 nanti kita cek ke belakang aja nanti ya. Ke belakang ke depannya ya. Sini tidak tanda kenaikan, 48 mau 510 kan. Berarti area sini. Nah, area sini nih. Kita kan cek area sini. Gap 535 nih. Gap kecil 535. Lanjut. Ini gap nih. Area 560. Lanjut. Kepala merah kecil di angka 620. Kepala merah di angka 665. Kepala merah ada di angka 685. Ada gap nih teman-teman nih. Ini gap yang harus diselesaikan ya. Nah, mudah-mudahan 725 ya target selanjutnya teman-teman ya. Kita kembali ke depan ya. Nah, inilah target yang nanti apabila teman-teman ya. Apabila dia sanggup teman-teman ya. Nah, ini apabila dia yang tadi kita pikirkan sama-sama teman-teman, yang kita wacanakan sama-sama, dia harus berani untuk men-sideways level sini ya. Level 422. Kalau tidak sanggup ya cenderung akan dibawa kembali lagi. Berarti teman-teman harus menunggu namanya support dulu. Jangan sembarangan ngambil. Kalau temannya nyangkut yang ke 500 di sini, yang nyangkut nih. Kalau dia tidak melanjutkan kenaikan, teman-teman ya, kan risikonya kena suspensi. Dia harus nyari yang namanya support dulu. Ketika teman-teman tidak mau cut loss, ya, ketika teman-teman tidak mau cut loss, tunggu sampai betul-betul dia ngambil dulu MA10-nya dulu. Biarkan dia bikin support dulu. Nanti ngambilnya ketika MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas, ya. Karena waktu teman-teman ngambil di harga 500, kan suka saya bilang ya, kalau teman-teman sudah di harga tengah di sini nih ke atas, itu harga sudah mulai premium ya. Artinya oke, saya beli di harga mahal, maka saya akan satu cut loss, yang kedua ditunggu sampai kemanapun akan saya tunggu dah gitu kan. Yang ketiga average. Nah, teman-teman tinggal pilih tuh antara tiga pilihan itu ya, dibiarkan di average atau di cut loss. Karena ya saya selalu mengingatkan kembali ya teman-teman ya, saya beli di harga mahalnya. Tetapi kalau berdasarkan peluang, dia masih ada peluang kenaikan sampai ke angka 700 di sini. Ya, selanjutnya di mana? Selanjutnya di sini, teman-teman. Ini kan tanda kenaikan. Nanti targetnya di level sini. Cuman ini kan yang khawatir itu nih kita tidak punya patokan untuk suspensi, teman-teman ya. Kalau ada patokan untuk suspensi aja, teman-teman ya. Minimal 100 ke 120 gitu ya. Nah, maka kita akan memprediksinya di arah level situ gitu kan. Sedangkan kan standar kenaikan itu sekitar 70%. Nah, sekarang biasanya 70% ada koreksi gitu kan. Dengan catatan arah 3 kali gitu kan. Itu catatan dulu. Sekarang ternyata dikasih kebebasan sampai 100% lebih ya. Itu tanpa ada jeda. Kalau ini kan masih ada jeda nih. 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, ini jedanya kan dibikin sideways atas. Maka ini kalau dia memakai sistem yang ini lagi sideways atas, maka akan terhindar dari suspensi. Tapi dia harus berani bertahan di level sini. Tidak boleh lepas daripada harga 422 ya. Maksimal itu sini, maksimal itu dianggap. Tapi nggak pantas di sini teman-teman ya. Pantas itu di atas sini, di kanda panjang ini. Jangan sampai lepas. Ya, maksimal di sinilah gitu 398 gitu ya. Untuk menutup gap yang terdekatnya.
dan dia mampu bertahan di MA 10-nya gitu ya. Nah, catatan dari saya lagi juga bila mobilnya up gitu ya. Bandar Poren sama Bandar Lokal harus ngambil lagi karena mereka sudah mulai habis barangnya. Bila mana masih banyak, saya percaya mereka masih banyak, cuman urutan ketika dia maaf harganya sudah mulai habis. Nah, bisa jadi dia juga menjual barangnya dulu, mendapatkan duit cash, nantinya bisa dibelikan kembali gitu teman-teman. Bisa jadi seperti itu kan. Karena memang yang ngambilnya juga ada broker bagus seperti AZ, GR, atau XA gitu kan broker bagus juga. Walaupun di depannya yang paling utamanya ya si XL teman-teman kita gitu ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kayaknya banyak yang nyangkut di sini teman-teman. Di tanggal 18 yang banyak yang nyangkut di sini. Nah, biasanya kalau emiten yang mau up itu biasanya ada dua kemungkinan teman. Bila mana dia di break, set, bukan di break, ada kanal panjang. Nah, biasanya di lapas ininya teman-teman yang suka ada kanal merahnya itu di sini nih. Ya, kanal merah ada kanal panjang, kanal merah dikit, terus dia tarik-tarikan nah, suka up biasanya. Nah, kalau dibikin open gap begini biasanya suka dibikin sideways biasanya ya. Ini berdasarkan kebiasaan ya. Tapi kalau market-maker berkata lain bisa jadi up gitu ya. Cuman resikonya ini kalau di up langsung, ya di up langsung, dia akan kena suspensi. Tapi kalau dia sideways dulu seperti sini nih, ya cenderung bagus. Artinya dia ada kesempatan lagi si Bandar Lokal sama si Wani ngambil kembali ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Biarkan tanda penurunannya. Selagi MA10 sama MA20 menghadap ke atas, sebenarnya trennya masih bagus. Ya, sebenarnya trennya masih bagus. Tadi yang saya bilang itu ya. Jadi rencananya kalau sesuai dengan rencana ya mudah-mudahan bagus. Tapi ini akan lebih bagus lagi kalau dia bikin support dulu. Ya, bikin support dulu tapi jangan sampai terlalu lama support sorry. Jangan terlalu dalam supportnya gitu ya, minimal setengahnya lah di lapas ini lah bikin support teman-teman ya. Biarkan dia pelan-pelan dulu, MA12 semakin ke atas, semakin ke atas, semakin nukik. Nah, kalau sudah dijebol MA20-nya, ketika dia ada putar balik lagi, nah itu akan menjadi support. Itu akan menjadi kuat ya, itu akan menjadi kuat dan mengkonfirmasi saya tidak akan turun lagi gitu teman-teman. Konfirmasi seperti itu kalau dia bikin support artinya saya tidak akan turun lagi sampai sini nih, lihat gitu kan. Saya akan pantulkan. Nah, support itu gunanya seperti itu teman. Jadi kita punya istilahnya si kenaikan kendalanya itu sehat lah teman-teman. Jadi diberikan kesempatan yang mau take profit ya, yang mau ngambil ya. Jadi dibantu juga gitu kan sama orang-orang yang mau ngambil di area supportnya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk si Sochi. Jadi ada dua kemungkinan yang saya kemukakan untuk Sochi, tapi dengan catatan si bandarnya harus ngambil lagi kalau pengen sideways di atas gitu kan. Kecuali dia diturunin dulu gitu kan, turunin dulu sampai dia ngambil lagi kembali, maka kenaikan akan terjadi. Yang harus diwaspadai karena suspensinya aja gitu. Tapi kalau pengen diistirahatkan ya bisa jadi istirahatkan teman-teman ya. Begitulah teman-teman masuk Sochi ya. Karena masih ada peluang ke 700 ya si Sochi itu. Untuk mengenang masa lalu. Ada Axio teman-teman, ini Axio. Ya, Axio nggak jarang dibahas ya Axio. Terakhir dibahas kapan ya Axio ya? Ini Sochi sudah ya semuanya. Sochi sudah ya. Sochi lagi Axio. Axio di 2026 kira-kira bagaimana? Axio. Apakah akan cerah? Itu mah harus berdasarkan data-data teman-teman. Kalau berdasarkan lukisan market maker ya untuk saat ini ya, kita bicara untuk saat ini gitu ya. Trennya masih bagus, masih uptrend ya. Kenapa masih uptrend? MA200 masih berpegang teguh di bawah gitu kan. Walaupun kalau untuk pengambilan jangan ngambil dulu ya. Kenapa? MA10 sama MA20 berada di dalam dan berada di atas gitu ya. Nah, kayak yang saya canangkan adalah targetnya sudah dicapai. Itu aja sih teman-teman ya. Nih, sudah dicapai ya. Saya tercapaikan dulu ya. Saya tercapaikan dulu. Kita hapus dulu tanda kenaikannya biar kita bikin tanda kenaikan yang baru.
Udah, yang penting ada tanda lah teman-teman. Ini apa nih plus gini sih? Tadi dulu ini apa nih tanda plus di sini? Saya bikin tanda kenaikan yang baru di sini 136. Kita bikin tanda penurunan yang baru di angka 127. Semenjak sudah dibahas dia tidak dilewati ya tanda penurunan ya. Bagus juga teman-teman. Kebiasaannya dia sudah di up koreksi. Nah, itu akan diikutin teman-teman ya. Tuh. Ya, up koreksi. Tapi sekarang lagi bagus nih ya. Trennya masih uptrend. Cuman dia kebiasaannya up koreksi. Bahkan meninggalkan balik lagi kalau sudah cuan, kalau tidak di take profit balik lagi ke bawah ya. Ya balik lagi ke bawah. Maka ini teman-teman ngambil ketika koreksi seperti ini aja ngambilnya. Enaknya ya. Tanda kenaikan saya bikin double di situ ah. Nanti targetnya teman-teman ya lebih daripada 148 di mana teman-teman? Oh, sudah ada nih di sini nih. Ini target satu kali kesentuh. Kalau nggak digeserin dulu suka begitu teman-teman. Ini buat apa? Buat mengukur satu kali ya. Berarti kalau satu kali agak sedikit susah gitu kan. Karena kalau yang sudah berkali-kali ya. Nah, sudah ya. Jadi untuk 2026 bagaimana? Kalau kita melihat dari trennya sampai detik ini tanggal 20 kan tinggal beberapa hari lagi ya 4 hari aktif bulan Desember gitu ya. Terus nanti mungkin liburan dulu ya. Baru masuk lagi tanggal 2 tanggal 2 apa ya? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 3. Tanggal 2 tanggal 3 lah teman-teman. Kita cek lagi nanti ke tanggal yang pastinya ya. Nah, posisi kalau 4 hari ya masih trennya masih bagus ya. Kalau lihat dari lukisan market maker trennya lagi bagus. Tetapi kalau lihat daripada harga wajarnya 94 perak teman-teman. Artinya apa? Artinya cenderung tidak bagus ya. Tapi kalau diukur berdasarkan PBB bagus. Tapi kalau berdasarkan EPS peningkatan daripada earning per share-nya atau labanya cenderung menurun pasti ya. Gitu teman-teman ya. Karena dari harga wajar pun menurun kan dari 99 ke 96. Yang bagus itu biasanya harga wajar meningkat 99 jadi 100, 100 jadi 1200, 1120, cenderung meningkat. Berarti EPS-nya kan semakin bertambah ketika PTN. Kalau secara tren masih bagus, teman-teman masih posisinya masih uptrend ya, kecuali kalau di jebol area sini ya patut waspada. Tapi pungutannya bandar lokal mungut, tapi keluar beberapa hari ini nih. Sorry di atas ya. Ini ngambil, ini keluar, tapi masih ada barang ketika ngambil dari tanggal 5 Desember. Poren bagaimana? Poren ngambil nih di sini nih. Ya di tanggal 11 ya. Nah, waktu markup harga pun si Poren jualannya besoknya gitu kan. Tapi ketika markup harga dia hadir di sini nih hadir. Tapi ketika dia turun di sini nih teman-teman ya. Ternyata barang lokal, barang Poren jualan dulu dikit ya. Tapi dia masih banyak barangnya kalau hitungan ukur dari tanggal 10 November. Kita cek nih domestiknya ada siapa. Ternyata walaupun dibuang sama bandar lokalnya, ada broker AG yang sudah mulai masuk nih. AG, DH sedikit sedih aja. Nah, kita cek nih seminggu ini, tanggal 15. Ya, masih dikuasai sama teman kita di atasnya. Terus di bawahnya bagaimana porennya? Kosong, teman-teman. Artinya dari tanggal 15 ini si poren net sell ya. Masih terjadi net sell. Tapi kalau kita ukur masih banyak ya, kita cek deh tanggal 10 November gitu ya. Kita lihat 10 November nih. Nah, CC masih punya 5,5 ribu sedikit nih. Ini cenderung si aksionnya tidak terlalu liquid berarti teman-teman. Nah, kalau kita cek dari sini nih, si bandar lokal siapa yang ngambil ya tanggal 5 Desember. Domestiknya masih dikuasai sama teman kita, tapi bandar lokal terdeteksi masuk ya. Ada si AG teman-teman, AG, CP, ya AZ juga sudah mulai masuk, DR sudah mulai masuk gitu. Sama si AH cuma sedikit aja si AH ya. Nah, saya kasih tanggal dulu teman-teman di sini. Saya kasih tanggal dulu untuk area breaknya ya. Nah, semali dia tidak mampu break area sini masih posisi kurang baik ya.
Nanti kalau sudah mulai break area sini teman-teman ya, cenderung bagus. Karena berapa kali nih? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kita catat aja di sini 4 kali kenaikan. Ya berarti harus yang ketembus yang kelima kali. Artinya ada area kuat gitu teman-teman ya. Kenapa saya suka bilang suka 4 kali, 5 kali? Ini area kuat berarti. Di mana area kuatnya bisa dijebol, maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Kemana arahnya nih? 178. Nah, ini targetnya 176 ya sini. 176 itu targetnya. Di sini kan kosong. Nah, berarti kalau kosong, ada kebiasaan si Aksio ini suka punya candle panjang ya. Bahkan candle panjang kan meninggalkan jejak kosong di sini. Ya kan dia close di angka 148, tiba-tiba open di angka 132. Ini mengalami kekosongan. Artinya ini adalah target, teman-teman ya. Bila mana target ini di break, nah saya pikir ke 176 itu sangat memungkinkan. Karena dia punya candle panjang. Sedangkan candle panjangnya dijebol nih di sini, teman-teman ya. Dijebol 1-2 tick ya, mengakibatkan ya makin mendekat ke MA 200-nya. Nah, MA 200 yang suka saya bilang sebagai garda terakhir. Tapi terkadang punya kesempatan ketika dia dibeli MA 200-nya, kalau MA 200 masih menghadap ke atas, itu masih ada kesempatan bisa di up. Tapi kalau sudah di break, malahan MA 200 menuju ke bawah, saatnya dia turun kembali. Kalau kita lihat di sini aksio milik siapa, kita cek. Ya, masih milik fundamental. Artinya targetnya tidak jauh ke sini dulu. 193. Bila mana semua milik fundamental, pasti saya targetkan ke angka tengah dulu. Baru setelah angka tengah, bicarakan ke harga mahal. Artinya kalau berdasarkan Bunda Cat itu harga tengah itu harga wajarnya. Berarti kan sekarang di bawah harga wajar, artinya cenderung harga murah. Apalagi dia baru di up kembali, step 1, step 2, walaupun step 2 kemarinnya dilewatin gitu ya. Nah, dia ada ketidakmampuan bisa melewati area sini. Kalau ada kemampuan 171 berarti ya angka 177 lah. Harus bisa dilewati kalau pengen ke tengahnya. Karena kalau tidak bisa dilewati ya cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali. Nah, jadi kalau berdasarkan lukisan market maker ya, berdasarkan lukisan market maker untuk tahun 2026 ya kalau sekarang masih posisinya ya uptrend, bahkan dia masih meninggalkan jejak penurunan di angka 176. Jejak kenaikan di angka 176 dan tanda kenaikan di angka 148 karena dia meninggalkan jejak yang sangat tinggi sekali berupa candle hijau ini, teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya untuk si Aksio ya. Kalau nanya ke depannya ya posisi masih akan ikutin aja, teman-teman ya. Yang penting fokus terhadap target aja, bahkan peluangnya pun bisa ke level 190-an ya untuk mengejar harga wajarnya karena dia berdasarkan Bunda Cat itu berada di level PE rasionya rendah yaitu milik fundamental. Ada ESA, ESA. Ada ESA. ESA. Ini ESA. Dari Bro Andi Putra ya 3788. ESA. Mohon maaf ya Pak bahasa. ESA. Nih, harga wajarnya sudah dihitungkan ya. Di angka 438. Tanda kenaikan kemarin dijebol ya. Mulai bagus sebenarnya sudah mulai ngejebol terus ya. Ini tanda kenaikan ya di sini. Ini bisa menjadi target terkecilnya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ini teman-teman ya. Perhatikan EMA 200 ya, perhatikan EMA 200-nya. Kemarin kan saya bilang terakhir ya. Tanggal 5 bulan 12, kayak catat lagi nih, tanggal 20 bulan 12 sekarang. Saya terakhir ngomong karena kalau saya kan melihat tren dulu ya. Pertama kali lihat sebuah emiten trennya dulu. Dari mana MA 200? Perhatikan MA 200-nya masih menuju ke bawah. Artinya walaupun ditembus MA 200-nya, ketika sebuah emiten tidak mampu membelokkan arah, MA 200-nya, meskipun ditembus beberapa kali, teman-teman ya, cenderung dia akan masih menuju
downtrendnya. Tetapi kalau sudah ditembus, harga tertinggi sebelumnya terus di break lagi di level sini nih. Nah, level sini nanti ke depannya, maka akan terjadi pembalikan arah. MA 200-nya bisa menghadap ke depan dan mungkin sedikit ke atas. Maka setiap kenaikan itu tanda kenaikan atau berupa harga tertinggi sebenarnya penting. Ini area penting. Bila mana tidak mampu ditembus arah tanda kenaikan, ya cenderung dia akan turun terlebih lagi. Tanda kenaikannya berupa harga tertinggi. Oke lah, kalau di sini kan bukan harga tertingginya, untuk konfirmasi aja. Ya, kan di sini ada harga tertinggi di sini. Ya, ini kan ada sedikit gap ya. Sudah ditembus pada gapnya. Ternyata hanya melunasi PR-nya doang. Artinya gap yang suka saya bilang pasti ketembus nih, artinya ketembus gap kecil. Ini gap kecil ketembus juga di sini. Ya. Setiap gap pasti ketembus nih, gap up, gap down turunnya. Ya. Nah, sini kan ada support nih, gap kecil juga tercapai di sini. Nah, ini sekarang antar kepala nih, antar kepala. Antar harga tertinggi sebelumnya. Berarti nanti kalau ada kenaikan lagi, dia harus bisa melewati harga tertinggi sini kan. Nanti harus dikonfirmasi lagi di harga 695, lebih dikit aja. Nanti lihat arah MA 200-nya. Kalau sudah menghadap ke depan sedikit ke atas, sudah dipastikan dia akan up. Selama MA 200-nya walaupun ditembus sama beberapa candle, kalau arahnya MA 200-nya masih menuju ke bawah, potensi penurunan masih akan terjadi. Tapi perhatikan, sini ada support 1, support 2. Ini dia belum bikin support di sini. Sudah bikin support ya? Oh, udah bikin support tapi nggak kuat ya. Ini support 1, support 2, ini support 3-nya di sini teman-teman. Karena dia sudah lewati MA 20 di level sini, didorong, sudah melewati MA 10 beberapa hari, tapi dia tidak kuat. Ketika dia nge-break area support lagi, tidak kuat. Akhirnya dia ada terjadi penurunan. Ya, dia tidak ada kemampuan untuk melewati harga tertinggi sebelumnya di sini. Jadi teman-teman yang punya harga di atas di level-level sini ya, teman-teman harap bersabar aja. Nanti mungkin ketika ketemu lagi MA 10 karena menuju ke atas, teman bisa average di situ ya. Tapi baru berapa persen ya teman sini? Belum saat sih teman-teman, 16% sudah 20% ya. Tapi kalau teman-teman di average uang di sini sudah kejemput seharusnya nih tuh. Berarti kan harga tengahnya kejemput kan di 660. Makanya kalau temannya lah, kecuali kalau nyangkut di sini nih, ini belum syaratnya nih. Belum syaratnya dia ngambil kan. Baru berapa persen? 20% enggak? Belum tuh. Nanti kalau mau ngambil cek dulu 20% dulu. Nah, teman-teman ya. Kalau pengambilannya sesuai, teman-teman ya, ataupun average-nya sesuai, teman-teman pasti kejemput ya. Kalau teman-teman mengikuti MA 10-nya. Nah, begitu teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil, upayakan MA 10 dibahkan aja menuju ke atas. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu. Mungkin bisa ke angka 675 dengan shadow ya. Tapi kalau sudah dengan body, ke level sini nih, ke angka 695 700 saja. Saya pikir tanda kenaikan akan terjadi. Tapi selama MA 2 masih menuju ke bawah, tetap harus teman-teman perhatikan itu adalah area di mana dia masih posisi downtrend. Nah, sebenarnya dia punya standar di sini harga tengah 940. Ini targetnya 940 aja gitu teman-teman. Sudah mulai membaik sebenarnya step 1, step 2 nih. Kalau terjadi break aja step 3. Tapi syaratnya harus bisa melewati ini dulu kan. Targetnya sebenarnya tidak jauh-jauh di sini targetnya teman-teman nih ya. Nih di sini targetnya ya. Sudah saya canangkan targetnya sampai ke level 985 kan. Ini baru dibahas di level sini. Nah, saya ini baru dibahas di level sini aja berarti teman-teman. Ketika kita bahas baru di level sini nih. Di tahun 2024 November ke sini. Setahun baru udah setahun. Makanya di sini kan tidak ada sejarahnya kan. Harga sejarah tidak punya saya kan. Makanya sekarang saya bilang nih, target. Nah, ini kan harga sejarah, artinya harga sejarahnya tercapai. Kenapa saya coba ini buat sejarah aja deh gitu. Jadi untuk mengukur, saya ini ngebahasnya itu berarti di level tahun 2024 ke sini gitu kan. Untuk si ESA ini. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi untuk ESA sebaiknya teman-teman sabar dulu ya karena MA 200 lagi menuju ke bawah dulu, tapi dia sudah bikin step 1, step 2. Ini nih teman-teman harus diwaspadai 590. Jangan sampai jebol. Karena ini support yang paling kuat di sini. Ini kan support kecil nih.
Ini support yang paling kuat di sini. Dia minimal kalau mau up harus meninggalkan satu tick, berarti 590 maksimal itu di sini. 595 jangan sampai jebol. Tentunya jebolnya jangan sama shadow, sama body ya. Kalau 595 pas aja nggak jadi masalah, tapi kalau jebol patut waspada, dia akan turun kembali bisa mencantuh angka 545. Tapi menjadi keuntungan juga kalau masih bertahan di angka 545 kalau lebih satu dikit. Artinya sudah mulai menjadi double bottom gitu kan, bisa bisa di up kembali. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil ESA, sabar dulu. Kalau pengen agak up dikit lumayan, tunggu sampai MA 200 menghadap ke atas aja. Tapi kalau teman-teman pingin istilahnya agak santai dikit ya, yang tadi saya bilang itu. Tapi kalau pingin buru-buru ngambil, sabar dulu. Biarkan MA 100 karena menuju ke atas. Nanti targetnya jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau pingin uptrend lebih banyak lagi, tunggu sampai betul-betul MA 200 menghadap ke atas sedikit aja, jangan jadi malah sedikit pun ngambil aja di situ. Teman-teman bisa ngikutin arusnya aja. Karena si bandar lokal cenderung jualan, bandar foreign kemarin masuk di sini nih. Terjadi penjualan, tapi masih ada barangnya sebenarnya foreign. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Kita cek bandar foreign deh dari tanggal 15 Desember ya. Terus seminggu teman-teman foreign ngambil. Sudah jualan lagi ya. Ada si AK ngambil 8,5 miliar, CC keluar, JP ngambil 1,8. Artinya si foreign sudah mulai ada di sini, mudah-mudahan ditahan ya di sini. Ini candle panjangnya masih di pas ini, andaikan dia satu tick di atasnya, saya pikir teman, terus besoknya dipantulkan aja ketika aktif nih. Ini cenderung akan bagus lah. Kenapa? Karena ditahan di candle panjang sebagai tiang kan. Yang suka saya bilang, bila mana tiang itu tidak dijebol, maka cenderung akan ada kenaikan kembali. Berarti di sini dijebol kan, turun kan, di sini dijebol, turun teman-teman. Apalagi di sini jebol, turun, jebol, turun. Jadi kalau ditahan maka cenderung bagus. Makanya sudah jebol-jebol sih. Sudah mulai didatarkan. Makanya ini area lumayan kuat juga di level sini kan bertahannya. Bahkan si bandar Polen sama si bandar lokal pun cenderung ngambil di level sini di angka 610 karena sudah step 1, step 2, step 3. Jadi kalau dijebolin ya gagal step 2-nya teman-teman ya, ataupun step 3-nya menjadi gagal ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.